Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi itu sangat membahagiakan, karena memberi sesungguhnya adalah melepaskan. Bahagia tidak sama dengan senang. Kalau senang itu mendapat, tapi bahagia itu melepaskan. Sungguh sangat aneh, banyak manusia yang ingin bahagia tetapi tidak mau melepaskan. Karena mereka mengira dengan menumpuk-numpuk harta dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dia akan mendapatkan kesenangan saja. Dan senang itu kebalikannya adalah kesedihan. Itu sebabnya banyak sekali manusia yang tidak sadar ketika dia berada dalam keadaan tidak punya apa-apa, dia susah. Karena memang tidak memiliki kecukupan harta. Tetapi ketika dia punya apa-apa, dia juga tetap susah. Karena dia melekat pada yang dia miliki. Sementara dia ingin mencapai kebahagiaan. Itu sebabnya manusia yang selalu menendang dan mencengkram. Menendang kepada yang tidak dia inginkan, mencengkram kepada yang dia inginkan, maka selamanya tidak akan pernah memperoleh kebahagiaan. Orang yang tidak mau memberi, sebetulnya dia lupa bahwa segala sesuatu yang ada dalam dirinya adalah pemberian. Dan dia juga lupa bahwa sesungguhnya memberi itu bukan buat siapa-siapa. Memberi itu buat dirinya sendiri. Karena semua yang kita berikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Bahkan yang lucu, banyak sekali orang ketika dia memberi, dia menuntut ucapan terima kasih dari orang yang diberi. Harusnya kita sekarang mulai belajar berterima kasih kepada orang yang diberi. Kenapa? Karena orang yang diberi itu sesungguhnya adalah jalan bagi kita untuk melakukan kebaikan. Bayangkan kalau di semesta ini tidak ada orang yang mau diberi. Sesungguhnya pemberian pun tidak pernah ada. Justru karena adanya mereka, maka orang-orang yang berkelebihan harta bisa memberi. Dan saat dia memberi, harusnya dia berterima kasih kepada orang-orang yang mau diberi. Jadi orang yang menuntut orang yang diberi harus berterima kasih kepada yang memberi, karena dia tidak sadar bahwa sesungguhnya yang ada dalam tangan dia adalah sebuah pemberian. Semua pemberian dari semesta. Oleh karena itu, mari kita sadari bahwa sesungguhnya apapun yang berkah yang dititipkan semesta kepada kita, sesungguhnya itu bukan untuk kita semua. Kita hanya boleh mengambil secukupnya buat kita, dan selebihnya kita harus menyampaikan berkah itu kepada orang lain. Menerima berkah itu adalah hak. Tetapi menyalurkan berkah yang kita terima itu suatu kewajiban. Itulah yang harus kita mengerti. Bedanya hak dengan kewajiban. Menerima harta itu adalah hak. Tetapi membagikan harta yang kita miliki itulah suatu kewajiban. Jadi setiap hak harus disertai menunaikan kewajiban. Ini yang sering dilupakan. Para sahabat, di Quran Allah mengatakan, jika kita menafkahkan rezeki kita di jalan Allah, maka Allah mengumpamakan seperti sebuah biji. Jadi kalau sebuah biji kita tanam, maka biji itu akan tumbuh menjadi satu pohon. Dan ternyata pohon itu menumbuhkan 7 dahan. Dan di setiap dahan akan tumbuh 100 biji yang sama. Jadi kalau 7 dahan, setiap dahan memiliki 100 biji yang sama seperti yang ditanam, berarti satu biji itu dalam hitungan Allah sama dengan 700 biji. Tentu saja kita harus bisa melepaskan diri dari hitungan-hitungan matematika seperti itu. Karena banyak orang yang kemudian mencoba bertransaksi kepada Allah. Kalau dia pikir, kalau dia menanam 1 biji, dia akan dapat 100 dikalikan 7 biji, jadi 700 biji. Itu adalah kekeliruan pemahaman yang
fatal. Kenapa demikian? Karena ya berbuat kebaikan itu ya harus seperti kita berbuat keburukan. Setiap orang berbuat keburukan pasti ingin disembunyikan keburukannya. Demikian juga orang yang berbuat kebaikan, sebaiknya dia sembunyikan kebaikannya seperti dia menyembunyikan keburukannya. Kecuali ketika kita memiliki niat agar orang lain yang memiliki rezeki yang sama bisa meneladani kita. Itu sangat berbeda. Innamal a'malu binniyat. Jadi amal itu tergantung kepada niat kita. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya satu biji itu kemudian menghasilkan biji yang berkelimpahan? Jangan menggunakan matematika dengan Allah. Oleh karena itu, ketika kita melakukan pemberian, lupakan yang kita berikan kepada orang lain. Jangan kemudian kita menghitung secara matematika. Kalau saya memberi 10.000, berarti 10.000 akan dikalikan 700 kali. Sehingga kita berharap 700 kali 10.000. Itulah matematika yang salah. Itu sebabnya setiap pemberian harus menggunakan rumus la ilaha illallah. La ilaha itu artinya 0. Illallah itu artinya 1. Kalau 1 dibagi 0,1 hasilnya 10. Kalau 1 dibagi 0,01 hasilnya 100. Kalau 1 dibagi 0,001 1000. Makin kecil pembaginya, maka hasil bagi makin besar. Dan angka yang paling kecil sebagai pembagi adalah 0. Ketika 1 dibagi 0, hasilnya tak terbatas. Jadi kalau kita ingin menghasilkan keberkahan yang tanpa batas, kuncinya cuma 1. Setiap pemberian bagi dengan 0. Tidak berharap apa-apa. Tidak minta balasan apa-apa. Ya, tidak menjadi terbang ketika dipuji. Tidak menjadi tumbang ketika dicela. Dan orang yang sudah sampai di kesadaran itu melakukan kebaikan bukan karena orang baik kepada dirinya. Karena orang yang melakukan kebaikan pada orang lain, karena kebaikan orang lain, dia sesungguhnya hanya bertransaksi dengan orang lain. Itu sebabnya Allah mengatakan, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Bagaimana caranya? Lihat cara Allah berbuat baik kepada kita. Allah berbuat baik kepada kita tidak bergantung kebaikan kita. Bahkan juga tidak bergantung pada keburukan kita. Apapun yang kita lakukan kepada Allah, Allah tidak pernah membalas ya semua yang kita lakukan. Karena Allah hanya mengajarkan semua yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Tapi Allah memberikan kebaikan, memberikan cinta kepada kita tanpa syarat. Kita baik kepada Allah, Allah tetap baik kepada kita. Bahkan kita tidak baik kepada Allah, Allah tetap baik kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Kalau kita mencontoh cara Allah berbuat baik kepada kita, itulah kebaikan yang sejatinya kebaikan. Maka setiap kebaikan tidak pernah menuntut kebaikan. Karena kalau kita melakukan kebaikan, menuntut kebaikan dari orang lain, tentu saja pada saat orang lain melakukan kebaikan kita baik. Dan pada saat orang lain tidak membalas kebaikan kita, kita pun berhenti melakukan kebaikan. Berarti sesungguhnya kita gagal menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Itulah sebabnya kita sadari kalimat yang sering kita ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kata yang digunakan adalah atas nama. Dan yang kedua, kata yang digunakan adalah Maha. Maha itu berarti tak tersentuh. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berarti kalau Maha, tentu saja tidak bergantung kepada apapun. Tidak menggunakan syarat apapun untuk mencintai siapapun. Orang baik kepada kita, kita tetap baik kepada dia. Orang lain tidak baik kepada kita, kita pun tetap baik kepada dia. Itulah mekanisme untuk menghasilkan berkah. Bagaimana caranya? Kalau kita ingin berkelimpahan rezeki, cuma 2 caranya. Yang pertama, tentu saja kita harus bekerja. Karena uang tidak punya kaki, harus dijemput. Dan yang kedua, ya, ketika kita sudah mendapatkan yang kita inginkan,
tentu saja itu bukan hak kita semua. Tunaikan kewajiban kita untuk berbagi. Pada saat itu kita lakukan, percayalah sama saya, keberkahan yang berlimpah akan datang kepada kita. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang kita tidak pernah menyangkanya. Itu sebabnya kalau kita melakukan kebaikan kepada seseorang dan kita menyangka orang itu akan membalas kebaikan kepada kita, sekalipun kita mendapatkan kebaikan, hanya mendapatkan kebaikan dari orang itu, berarti la yahtasibnya tidak terjadi. Tapi kalau kita melakukan kebaikan kepada seseorang, kita membebaskan pikiran kita dari keinginan untuk dibalas dari orang itu, maka wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib akan terjadi. Kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang kita tidak pernah menyangkanya. Justru dari arah yang tidak disangka, kita akan mendapatkan yang jauh lebih banyak, jauh lebih berkah, jauh lebih besar. Itulah sesungguhnya rahasia keberlimpahan. Oleh karena itu, para sahabatku, jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti memberi. Karena memberi itu keuntungannya luar biasa. Pertama, memberikan berkah kepada yang diberi. Yang kedua, memberikan berkah kepada yang memberi. Itu sebabnya kebahagiaan yang dicapai pun luar biasa. Bahkan bisa jadi yang memberi jauh merasa berkelimpahan bahagianya dibandingkan dengan yang diberi. Orang yang sudah kecanduan memberi, maka setiap saat yang dia ingin lakukan adalah memberi. Karena memberi adalah nikmatnya luar biasa. Oleh karena itu biasakan memberi, biasakan berbagi. Lepaskan keinginan kita untuk mendapatkan balasan dari orang yang diberi. Belajar berterima kasih pada mereka yang mau diberi. Karena mereka telah membuka jalan kepada kita untuk kita melakukan kebaikan, sekaligus juga membuka jalan kepada kita untuk membukakan berkah kita dari arah yang kita tidak pernah menyangkanya. Itulah rahasia sebuah pemberian. Tapi banyak sekali orang yang tidak mengerti rahasia ini, lalu mencoba menghitung pemberian dari Allah dikaitkan dengan pemberian dirinya. Padahal sesungguhnya pemberian yang kita lakukan kepada siapapun tentu saja tidak akan sebanding dengan pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Bahkan ada sebuah rahasia pemberian, andai kata kita bisa memberi lebih dari yang kita dapatkan, itu rahasianya. Dan rahasia ini memang hanya bisa dipraktekkan oleh orang-orang yang sadar. Mungkin ada orang yang berpikir, bagaimana mungkin kita memberikan sesuatu melebihi yang kita dapatkan? Lalu bagaimana saldonya? Berarti negatif dong. Kalau kita berpikir matematika, tentu saja kita ada berada dalam pikiran kita, ego kita, diri kita yang palsu. Tapi kalau kita berada dalam kesadaran, tentu saja tidak seperti itu. Bahkan setiap kita bisa memberikan melampaui yang kita dapatkan, justru kita akan mendapatkan keberlimpahan yang sangat luar biasa. Itulah yang dikatakan 1 biji menjadi 700 biji. Jadi bukan dikalikan secara matematika. Karena dalam tradisi Arab, angka 7 itu berarti tak terbatas. Angka 7 itu berarti tak terhingga. Artinya kita memberikan yang berhingga, lalu diubah yang berhingga menjadi tak berhingga. Makanya pembaginya cuma 1, adalah angka 0. Mari kita lihat matematika yang lain. Kalau 1 dibagi 2, tentu saja hasilnya adalah setengah. Kalau 1 dibagi 4, hasilnya 1/4. Kalau 1 dibagi 5, hasilnya 0,2. Kalau 1 dibagi 10, hasilnya 0,1. Semakin besar pembagi, semakin kecil hasil bagi. Semakin banyak muatan-muatan yang melekat pada sebuah pemberian, maka yang kita dapat pun semakin kecil. Itulah sesungguhnya matematika itu mengajarkan kepada kita untuk berkesadaran. Oleh karena itu, para sahabatku, jangan takut ketika kita memberi. Karena setiap pemberian, di samping akan kembali kepada diri kita, maka pemberian pun akan mendapatkan berkah yang sangat luar biasa. Mari kita terus berbagi, karena orang yang sudah bisa menemukan berkah dalam dirinya, berarti dia sudah menemukan tujuan hidupnya. Dan orang yang bisa membagikan berkah kepada orang lain, berarti dia sudah menemukan arti hidup. Itu sebabnya tingkatan spiritual seseorang, keluhuran cara seseorang beragama, tidak bisa diukur dari berapa banyak ritual yang dia lakukan, tetapi bisa dilihat dari cara dia memperlakukan orang lain.
Kalau dia sudah bisa merasa sebelum terasa, bahkan ketika orang lain susah, sebelum berbicara kesusahannya, dia sudah bisa menangkap kesusahan orang lain. Dan dia kemudian tergerak untuk memberi dan membebaskan kesusahan orang lain. Itulah orang-orang yang sudah berkesadaran tinggi. Inilah tingkatan tinggi dari agama, yaitu akhlak. Oleh karena itu para leluhur kita yang mengajarkan beberapa pelajaran yang sangat luhur. Yang pertama mengajarkan kepada kita nulung kanu butuh. Yang kedua mengajarkan kita nalang kanu susah. Ini menjadi sebuah patron yang sangat luar biasa. Nulung kanu butuh. Berarti kita menjadi kepanjangan tangan Allah untuk bisa menolong orang-orang yang butuh keahlian kita. Dan nalang kanu susah berarti kita menjadi kepanjangan tangan Allah untuk membebaskan orang-orang lain yang menderita karena kesusahannya. Dua saja kita lakukan, nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Ini sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Agama itu bukan untuk dihafal. Pengetahuan itu bukan untuk dikoleksi, tetapi untuk dilakukan, untuk dipraktekkan. Tentu saja, semua yang saya sampaikan baru tingkatan berbicara kebaikan. Dan di atas ini ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, melakukan kebaikan. Saya ingin mengajak kepada kita semua, stop berbicara kebaikan. Mari kita lakukan kebaikan. Semua orang tahu kalau memberi itu baik. Tetapi kalau tidak melakukan pemberian, itu belum tentu menjadi perbuatan baik. Oleh karena itu, mari kita lakukan kebaikan. Karena dengan melakukan kebaikan, berarti kita stop berbicara kebaikan dan kita melakukannya. Dengan demikian, percayalah, ya semesta yang tanpa batas akan mengajak kita ke area yang tanpa batas. Ketika kita mengerjakan sesuatu ya dengan otot kita, maka kita telah melakukan kerja keras. Hasilnya pas. Ketika kita melakukan sesuatu menggunakan otak kita, kita juga sudah melakukan kerja cerdas, tetapi hasilnya pas. Saya kasih tahu, bedanya orang yang kerja keras dengan kerja cerdas cuman sedikit. Saldonya bedanya cuman sedikit. Perbedaannya cuma sedikit. Karena semua yang bekerja keras hasilnya pas. Yang bekerja cerdas hasilnya juga sedikit dari pas. Dan kalau ingin hasilnya tak terbatas, lakukan semua pekerjaan dengan ikhlas. Pembaginya harus 0. Maka siapapun yang bekerja ikhlas, hasilnya tanpa batas. Itulah rahasia berkelimpahan rezeki. Dan siapapun yang melakukannya, ini akan berkelimpahan berkah yang sangat luar biasa dari semesta.